Umat Kristiani di Indonesia terus terlibat dalam berbagai momentum bangsa Indonesia. Umat Kristiani terlibat aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Usai merdeka, umat Kristiani terlibat aktif untuk mengisi kemerdekaan. Dan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 ini, Pendeta Tony Mulya menerima pesan Tuhan agar umat Kristiani lebih lagi, yaitu tidak sebatas memberikan terang, tetapi harus menjadi terang, harus menjadi contoh, bukan memberi contoh. Ya, hari ini rasanya saya dapat bahwa yang Tuhan inginkan dari orang-orang percaya itu, kita harus menjadi terang, berbeda dengan memberi terang. Orang nggak sadar hari ini banyak yang sudah memberi terang, padahal yang Tuhan inginkan kita menjadi terang. Mirip-mirip sih. Kalau memberi itu kan to give. Kalau menjadi itu to be atau to become. Banyak orang, mereka memberi kabar baik buat orang. Nih, baca Injil. Nih, percaya Yesus, memberi kabar baik. Tetapi dirinya sendiri tidak menjadi kabar baik. Hanya bisa bicara, hanya bisa berteori, tapi dirinya sendiri tidak terbentuk. Kenapa? Karena memberi itu kan suatu tindakan atau melakukan sesuatu dari apa yang kita punya, ya, baik uang, waktu, tenaga, perhatian, atau kasih, ya. Dan tidak selalu datang dari hati, walaupun mungkin ada yang datang dari hati. Berbeda dengan menjadi, karena menjadi adalah satu identitas. Menjadi itu identitas atau perubahan jati diri, ya, atau mungkin karakter kita, ya, biasanya yang berubah, ya, sehingga kita melakukan dari apa yang sebenarnya ada dalam diri kita, ya. Yang Tuhan mau pasti kita harus segambar serupa dengan Kristus, gitu, ya. Jadi artinya harus menyentuh keadaan dari apa yang kita lakukan ini. Memberi bisa dilakukan tanpa menjadi, tetapi tidak mungkin menjadi tanpa memberi. Orang Kristen hari ini banyak yang, kalau menurut saya, banyak yang memberi, bagus sih, ya. Tapi yang Tuhan ingin sebenarnya bukan cuma memberi, menjadi. Ya, kalau kita kembali back to the Bible, semua nabi itu kan memberi contoh. Ya, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, semua, Daud, Salomo, Elia, Musa, memberi contoh. Tapi mereka sendiri juga, ya, nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, tidak menjadi contoh, gitu, ya. Contoh Abraham, ya, suruh tunggu, nanti ada dari keturunannya akan muncul yang dijanjikan, tapi udah nggak sabar sehingga dia mempersunting Hagar. Itu kan nggak memberi contoh sebenarnya. Kalau dia sabar, nggak ada masalah tuh sampai hari ini. Nah, perjanjian, ya, mungkin seperti Daud, ya, worship bagus, nyembah bagus, memberi contoh kehidupan, bertobat, whatever, ya. Ya, tapi nggak jadi contoh juga, istri orang diambil, gitu, ya. Lalu bagaimana anaknya perkosa adiknya, ya, adiknya bunuh kakaknya, anaknya sendiri mau bunuh Daud. Ya, menurut saya nggak jadi contoh, hanya memberi contoh aja, gitu. Termasuk juga Salomo, ya. Nggak ada di dunia orang yang punya hikmat seperti Salomo. Bahkan kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, tulisan-tulisan Salomo yang begitu dahsyat dan luar biasa, memberi contoh kepada kita. Tapi dirinya sendiri nggak menjadi contoh. Punya istri 700, gundik 300, dan akhir kehidupannya dia jatuh dalam penyembahan berhala, ya. Ya, artinya memberi contoh, tapi tidak mau menjadi contoh. Ya, seorang Elia samalah, sampai mau bunuh diri, ya. Lalu juga seorang Musa, ya. Seorang Musa, bagaimana orang yang lembut hatinya, Bilangan 12 ayat 3, ya, dia ngikutin perintah Tuhan, tapi dia lakukan apa yang kata Tuhan. Tapi satu saat ketika yang periode kedua
Tuhan bilang katakan kepada batu itu, tapi dia pikir pengalaman dia lebih benar daripada perkataan Tuhan. Ya, dia pukul batunya 2 kali, keluar air sih. Cuma Tuhan bilang, katakanlah engkau melanggar peraturanku, makanya dia nggak bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah, ini menurut saya para nabi ini ya benar ya, tapi akhirnya banyak yang gak jadi contoh. Saya percaya bahwa Yesus adalah terang dan dia menjadi contoh buat kita gitu. Semua nabi memberi contoh, tapi Yesus menjadi contoh. Kenapa? Dia seorang yang Tuhan, yang Bapa di surga turunkan ke dunia ini, mengalami penderitaan, bukan cuma penderitaan tapi mengalami siksaan gitu ya, bahkan harus mati di kayu salib itu tanpa perlawanan, yang walaupun dia bisa lakukan itu, dia tidak lakukan untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, dan dia betul-betul menjadi terang buat kita. Kalau dia nggak mati buat kita, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa diselamatkan, dan dia menjadi contoh loh. Di 1 Petrus 2 tuh ayat 21 sama 23 dibilang, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, bagi kita, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya bukan dia nggak bisa itu membalas kejahatan-kejahatan orang Romawi dengan kemampuan dia, bukan nggak bisa, tetapi dia lebih menyerahkan dirinya demi keselamatan kita. Dan ini menurut saya menjadi contoh. Ya, kita hafal, banyak orang Kristen hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang Kristen hafal banget ayat ini gitu. Ya, kita selamat itu karena Tuhan lah ya. Tapi kita lupa ada 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kasih Kristus. Ya, dikatakan kalau dia menyerahkan nyawanya untuk kita, sebenarnya kita pun wajib menyerahkan nyawa kita buat saudara-saudara kita. Artinya berkorban gitu. Tuhan dalam hal ini, Tuhan Yesus menjadi contoh buat kita. Yang Tuhan harapkan hari ini orang-orang Kristen menjadi contoh dong buat orang-orang yang mungkin belum diselamatkan, mungkin orang-orang yang belum mengenal Yesus, atau sekalipun buat orang yang udah kenal Yesus pun menjadi contoh, bukan memberi contoh. Ini yang saya dapat hari-hari ini, betapa pentingnya menjadi contoh, bukan sekedar cuma memberi contoh. Betapa pentingnya kita menjadi kasih daripada kita memberi kasih gitu. Jangan cuma memberi kabar baik, tapi harus menjadi kabar baik. Jadi Paulus bilang kita ini harus menjadi surat Kristus yang terbuka buat orang lain gitu. Jadi jangan jadi batu sandungan, tapi ya untuk menjadi surat Kristus yang terbuka itu pasti kita mengalami yang namanya penderitaan. Karena Yesus pun menjadi contoh buat kita mengalami penderitaan. Jadi sekali lagi, mungkin orang Kristen jangan bangga cuma jadi Kristen bisa memberi, tapi bangga menjadi orang Kristen tapi harus menjadi, bukan memberi terang tapi menjadi terang buat orang lain. Ini menurut saya hari-hari ini yang Tuhan kasih beban sama saya, bagaimana kita harus masuk dari kemuliaan yang lama kepada kemuliaan yang baru, dari pelayanan hukum Taurat menuju pelayanan roh, dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, dari surat Musa yang ditulis pada loh batu dan tinta kepada surat Kristus yang ditulis pada hati manusia oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja sama kita, pasti ya kita bisa menjadi contoh
Ya, saya merasa senang gitu. Ulang tahun pernikahan saya yang ke-45. Sekarang sih udah menuju ke 47 tahun. Istri saya berkata di depan jemaat, Pak Tony ini katanya, menurut istri saya, suami saya ini katanya, urat marahnya udah putus. Ya, buat saya mau diapakan pun orang bikin salah sama saya bukan 10 kali tapi 100 kali, saya tetap mengasihi orang gitu. Itu nggak gampang. Menjadi contoh menurut ya buat saya sekarang dengan istri, kita menjadi contoh buat anak-anak, buat jemaat, buat cucu, buat mantu. Kita menjadi contoh, bukan cuma memberi contoh. Ini sangat penting karena Tuhan katakan bangkit dan menjadi teranglah, karena terang itu datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya dikatakan kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu dan kemuliaannya akan semakin nyata atasmu. Jadi menurut saya menjadi contoh is very important hari-hari ini. Dan saya percaya ayat yang sangat populer Yohanes 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bercahaya di depan orang, terangmu gitu.